Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar sejarah Indonesia. Materi kita di bab pertama itu berbicara mengenai konsep dasar sejarah. Nah, sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah itu sejarah. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah dan apa sih sebenarnya manfaat belajar sejarah itu sendiri, seperti itu. Jadi, secara etimologis, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu adalah syajaratun. Nah, berarti artinya itu adalah pohon. Nah, kenapa dibuat artinya dalam bentuk pohon? Karena itu dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti. Nah, jadi kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu. Dengan penyebutannya itu berubah menjadi syajarah. Dan bahasa Indonesia menyebutkan dengan kata sejarah. Jadi, kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula. Artinya itu apa? Silsilah ataupun keturunan. Nah, sebagai contoh mungkin bisa kita ambil dari suatu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Salah satunya itu adalah kerajaan Majapahit. Nah, kalau kita pelajari itu namanya kerajaan Majapahit, itu pasti mempunyai namanya silsilah ataupun keturunan seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini Miss tampilkan pengertian sejarah menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama mungkin ini menurut Herodotus. Siapa sih sebenarnya Herodotus? Herodotus ini adalah salah satu sejarawan yang ada di Indonesia. Nah, apa yang disampaikan beliau? Nah, Herodotus menyampaikan bahwasanya sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar. Yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Itu yang disampaikan oleh Herodotus. Yang kedua, di sini disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Nah, yang disampaikan ini apa? Nah, sejarah itu adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibat. Nah, dan yang ketiga, di sini disampaikan oleh Sartono Kartodirjo. Nah, apalagi yang disampaikan? Nah, beliau menyampaikan bahwasannya sejarah dibatasi oleh dua hal. Yang pertama itu artinya objektif dan yang kedua itu artinya adalah subjektif. Nah, secara objektif dia menyatakan bahwasannya itu menunjuk pada peristiwa ataupun kejadian itu sendiri. Sedangkan kalau subjektif sejarah yang ditulis oleh sejarawan. Nah, maksudnya di sini sejarah itu tidak ada yang dibuat-buat, itu menunjuk pada peristiwa ataupun kejadian yang pernah terjadi. Contohnya mungkin mengenai sejarah perjuangan Indonesia seperti itu ya. Dan yang keempat, ini ada disampaikan oleh Muhammad Yamin. Nah, apa yang disampaikan beliau? Yang disampaikan beliau adalah sejarah itu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini sangat menarik menurut Miss yang disampaikan oleh Muhammad Yamin ya. Karena sejarah itu semuanya harus bersifat fakta. Tidak ada namanya sejarah yang bersifat opini ya. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpulkan apa sih itu sebenarnya pengertian sejarah. Nah, jadi di sini Miss simpulkan sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Nah, jadi itu pengertian sejarah. Nah, selanjutnya di sini Miss Akal menyampaikan ada beberapa hal yang penting dalam mempelajari namanya sejarah. Dan ini bakal tidak bisa dilupakan kalau kita menceritakan namanya sejarah. Yang pertama yang tidak boleh dilupakan dalam sejarah adalah manusia. Karena ini bersifat seorang pelaku ataupun pelakunya seperti itu ya. Dan yang kedua ini berbicara mengenai ruang.
ruang ini sama dengan tempat. Dan yang ketiga, waktu. Berarti di sini kapan terjadinya, seperti itu. Sebagai contoh mungkin kita bisa lihat di sini Miss sudah tampilkan Pak Presiden kita yang pertama membacakan teks proklamasi. Nah, berarti kalau kita menceritakan namanya teks proklamasi kemerdekaan, nah kita harus mengetahui siapa sih pelakunya, siapa yang membacakan, seperti itu. Nah, jadi yang membacakan di sini adalah Pak Presiden kita yaitu Soekarno, seperti itu. Dan yang kedua, di mana dibacakan? Di mana ruangnya? Ruangnya itu ada di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta, seperti itu. Waktunya kapan? Waktunya itu terjadi di tanggal 17 Agustus 1945, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang bakal Miss sampaikan di sini adalah mengenai cara berpikir sejarah. Nah, cara berpikir sejarah ini nanti ada 3. Yang pertama nanti itu dia ada berpikir kronologis, dan yang kedua itu nanti ada diakronis, yang ketiga itu adalah sinkronis, seperti itu. Nah, yang pertama bakal kita lihat dari cara berpikir kronologis ataupun kronologi. Nah, kata kronologi ini berasal dari bahasa Yunani. Artinya itu adalah kronos. Nah, artinya sama dengan waktu. Dan logos itu berbicara mengenai uraian ataupun ilmu. Jadi apa itu kronologi? Kronologi itu adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Jadi dia berurut ya. Nah, jadi kronologi ini biasanya tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya terhindar dari namanya anakronisme. Nah, apa itu anakronisme? Anakronisme itu adalah kerancuan waktu antara suatu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lainnya, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini sudah Miss tampilkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh untuk berpikir kronologis. Nah, sebelum kita menceritakan namanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, nah pastinya terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana ataupun peristiwa apa yang pernah terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan, seperti itu ya. Nah, di sini kamu bisa lihat mulai terjadinya namanya pemboman Hiroshima. Nah, sesudah itu disusul oleh pemboman di kota Nagasaki. Sesudah terjadi di kota Nagasaki, nah di sini Jepang mengalami kekalahan dan menyerah kepada sekutu itu di tahun 1945. Selanjutnya terjadi lagi namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, jadi ini merupakan salah satu berpikir kronologis, seperti itu ya. Dan yang kedua, ini ada namanya cara berpikir diakronis ataupun disebut dengan diakronik. Nah, diakronik ini sendiri berasal dari bahasa Yunani. Nah, artinya apa? Artinya itu adalah melintas ataupun melampaui, ataupun kronos itu diambil dari bisa diartikan artinya adalah waktu. Nah, jadi pengertian diakroni itu adalah sesuatu yang dapat melintas melalui atau melampaui dalam batasan waktu, seperti itu. Nah, jadi diakroni ini tujuannya apa? Tujuannya itu adalah mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati namanya peristiwa sejarah. Jadi, nah kalau kita menyusun namanya sebuah penelitian, apalagi itu berbaur dengan sejarah, kita tidak boleh asal-asalan membuatnya. Seperti itu, karena kita harus mengamati benar atau tidaknya peristiwa sejarah tersebut, seperti itu. Nah, dan diakronis ini berbatasan dengan waktu. Sejarah mengenal namanya periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu, seperti itu. Nah, jadi itu dia pengertian dari diakronik. Nah, mungkin contohnya di sini Miss tampilkan lagi berbicara mengenai zaman ke zaman, seperti itu ya.
Kalau sekarang mungkin kita sudah tahu zaman apa sekarang ya. Nah, jadi sebelum yang kita hadapi zaman yang sekarang, dulu para pejuang kita ataupun nenek moyang kita dulu itu melewati namanya beberapa zaman ataupun beberapa masa. Yang pertama itu mungkin ada masa prasejarah, terus masuknya agama Hindu-Buddha, terus masuknya lagi agama Islam. Sesudah itu ada namanya masa kolonialisme Barat, masuk lagi pendudukan Jepang, terjadi lagi namanya masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga sekarang itu disebut dengan masa reformasi. Nah, jadi itu dia cara berpikir diakronik seperti itu. Dan yang ketiga, di sini ada cara berpikir sinkronis. Nah, apa sih itu sinkronis ataupun sinkronik? Itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya sin. Nah, itu artinya adalah dengan. Dan kronos itu adalah waktu, seperti itu. Kalau kita perhatikan arti dari kata sinkroni itu diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sinkroni itu diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Seperti itu. Nah, tujuan dari sinkroni ini apa? Nah, tujuannya itu adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa waktu tertentu secara mendalam. Nah, jadi nanti di sinkroni kita diajarkan juga kajian seperti apa yang menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tersebut, tetapi dia bersifat waktunya itu sangat terbatas seperti itu ya. Nah, jadi di sini Miss kembali tampilkan ada sedikit perbedaan cara berpikir sinkronis dan diakronik ya. Nah, kalau dia sinkronik itu dia lebih bersifat penulisannya melebar dalam ruang. Nah, di sini mungkin ada contoh bukunya mengenai perubahan Yogyakarta. Nah, sedangkan kalau diakronik, ini penulisannya memanjang dalam waktu. Nah, di sini ada judulnya adalah Kota Yogyakarta Tempo Dulu, tapi ada tahun batasannya, seperti itu. Jadi misalnya tahun 2000 sampai 2015, jadi cukup itu aja yang diteliti. Di luar dari situ itu tidak boleh. Itu merupakan contoh dari berpikir diakronis. Oke, paham. Mungkin sampai di sini pembelajaran sejarah Indonesianya untuk materi bab 1. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kembali sama Miss. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.